Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my English class, Bahasa Inggris Lanjut. And this video is for 13th meetings. And in this video we are going to learn about passive voice. And also we are going to learn about we are going to do the exercise, and the last is task for you. If you talk about passive voice, jika kita berbicara tentang passive voice, maka kita tidak akan lepas yang namanya active voice. Passive voice di sini kalau dalam bahasa Indonesia disebut disebut dengan kalimat pasif, dan biasanya diawali oleh kata di. Misalnya dimakan. Kalimat aktifnya misalnya memakan, maka menjadi dimakan. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya, saya memakan nasi. Itu adalah kalimat aktif. Nah, kalimat pasifnya, maka nasi dimakan oleh saya. And in this video, in English, and in this video we are going to learn about passive voice with by, and also we are going to learn about passive voice without by. Nah, yang pertama kita akan belajar passive voice yang menggunakan by, yaitu simple past. The passive voice change the focus of the sentence. For the simple past, use the past of be plus past participle. Nah, yang perlu diketahui, kalimat pasif itu selalu menggunakan past participle, yaitu to be kemudian past participle. Past participle ini maksudnya adalah kata kerja yang ketiga. Misalnya kata kerja eat. Eat itu adalah kata kerja yang pertama. Kemudian kata kerja kedua adalah ate, dan kata kerja ketiga adalah eaten. Maka yang digunakan dalam kalimat passive voice itu adalah kata kerja ketiga atau past participle, yaitu eaten. Nah, kita lihat contohnya. Ini kalimat aktif. Nah, perhatikan kursornya. Kalimat aktif. The president opened the building in 1981. Nah, di sini yang saya garis bawahi, ada kata open, kata kerjanya. Opened, kata kerjanya ini past, kata kerja kedua. Past, simple past ya. Simple past, kata kerja kedua. Nah, ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka jadi seperti ini. Ketika diubah ke dalam bentuk passive voice dalam kalimat pasif, maka menjadi seperti ini. Ya, the building was built atau was opened in 1981 by the president. Nah, ingat tadi menggunakan by. Jadi passive voice yang kali ini menggunakan by, ya. Menggunakan by. The building was opened atau the building was built in 1981 by the president. Artinya menjadi gedung itu dibangun atau gedung itu dibuka pada tahun 1981 oleh presiden. Nah, sedangkan di kalimat pasifnya, artinya di kalimat aktifnya atau active voice-nya, the president opened the building in 1981. Presiden membuka gedung itu atau meresmikan gedung itu pada tahun 1981. Membuka ya, atau meresmikan. Nah, atau kalau di sini bukan was built, dibangun. Open, meresmikan, diresmikan. Nah, membuka menjadi dibuka, meresmikan menjadi diresmikan. Oke, ingat yang ini menggunakan by ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. This one is the example of active voice. Yang ini adalah contoh dari kalimat aktif. An American architect designed the building. Kata kerjanya adalah design. Design the building. Kata kerja past dan kata kerja kedua. Design the building. Arsitek Amerika mendesain gedung itu. Kemudian change into passive voice, jika kita ubah menjadi kalimat pasif, kalimatnya menjadi seperti ini. The building-nya ada di depan. The building was designed to be past participle. Jangan lupa to be past participle.
Kenapa di sini menggunakan to be was? Karena kalimatnya past tense, kalimatnya simple past, maka menggunakan to be past. The building was designed by an American architect. Gedung itu didesain oleh arsitek Amerika, oleh seorang arsitek Amerika. Ya, sekali lagi kita lihat lagi di kalimat aktifnya. An American architect designed the building. Yang berubah itu adalah di kata kerjanya ya. Pertama yang berubah di kata kerjanya, yang tadinya simple past, kata kerja kedua, kemudian diubah menjadi diganti menjadi kata kerja ketiga. Yang sebelum kata kerja ditambahkan to be. Sehingga to be plus past participle. To be plus past participle. To be-nya adalah was, past participle-nya adalah design ya. Dan kemudian kita lihat di kalimat aktifnya, an American architect design the building, jadi objeknya adalah the building. Jadi ketika dijadiin office maka jadikan passive voice, kalimat pasif, objeknya ada di depan, dipindahkan ke depan. The building dipindahkan ke depan, dipindahkan ke sebelum to be, sehingga menjadi the building was designed by an American architect. Okay, this one the explanation about passive voice with by. Ini adalah penjelasan tentang passive voice yang menggunakan by. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau langsung ditanyakan di grup WA yang sudah disediakan. Sekali lagi, sekali lagi kalimat pasif itu di dalam bahasa Inggris pasti to be past participle, setelah to be kata kerja ketiga. Okay, have a look the next slides. Okay, the next slide is about passive voice without by. Passive voice yang tanpa menggunakan by. Kalau tadi menggunakan by, yang ini tanpa menggunakan by, dan bentuknya simple present ya. For the simple present tense, use the present of be past participle. Rumus umumnya sama. To be past participle. Teman yang membedakan nanti di to be-nya. Kalau tadi to be-nya past, maka di sini to be-nya present. To be present apa saja? Yaitu is, am, dan are. Itu adalah to be present ya. Sekali lagi, to be present adalah is, am, are. Kalau to be past yaitu ada was dan were. Oke, kita lihat contohnya. Have a look the example of this passive voice. Kita lihat contoh kalimat aktifnya atau active voice-nya. They use euro in most of the European Unions. Nah, kata kerjanya di sini use. They use euro in most of the European Union. Kata kerja use. Di sini use-nya karena simple, maka kata kerja yang pertama. Kita lihat, kita ubah menjadi passive voice sehingga menjadi seperti ini. Ingat, passive voice itu selalu to be plus participle, plus past participle. To be kata kerja ketiga, atau gampangnya setelah to be kata kerja ketiga. Kata kerja tadi apa? Kata kerja adalah use. Kemudian kita lihat di sini to be-nya is. Kenapa is? Karena presence. Simple, karena simple presence. Kita lihat setelah to be use kata kerja ketiga. The euro is used in most of the European Unions. Is used is most of the European Union. Tanpa ada kata by. Di sini tanpa menggunakan by. Nah, kita lihat contoh kedua. They manufactured a lot of cars in Europe. Kata kerjanya adalah manufacture. Kata pekerjaan adalah manufactures. Kemudian kita lihat bentuk pasifnya, lihat bentuk voice pasifnya. Nah, di sini to be-nya are. Kenapa are? Karena cars banyak dan juga bentuknya simple presence. Lihat kemudian setelah are, setelah to be are, maka adalah kata kerja ketiga atau past participles. Ya, past participle. Lihat bedanya. Yang di sini yang di kalimat aktif tidak ada ed-nya, tidak ada d-nya, tapi yang di kalimat pasif ada d-nya. Itu menunjukkan bahwa manufactured ini adalah kata kerja ketiga atau past participle. Kita lihat, a lot of cars are manufactured in Europe. Ya, a lot of cars are manufactured in Europe tanpa by. Ini kalimat passive voice yang tanpa by, without by, ya. Dan bentuknya yang bentuk simple present tense. Simple present. Ingat kalimat simple present itu use kata kerja pertama
Manifest adalah kata kerja pertama. Kemudian ketika dijadikan passive voice, maka diubah menjadi kata kerja ketiga. Dan kata kerja ketiga jatuh setelah to be. Dan jangan lupa selalu pasti rumus umumnya adalah to be past participle. To be plus past participle. Atau to be setelah to be itu kata kerja ketiga. Okay, I think enough my explanation about passive voice without by. And if you have question, don't forget to ask your questions at comment column of this video, and then or you can write your questions in our WA group. This one is the exercise. Okay, ini adalah latihan. Coba kita latihan soal mini crops titik-titik grow in Taiwan. Grow berarti kata kerjanya adalah grow. Kita lihat contohnya, mini crops are grown. Mini crops are grown in Taiwan. Are grown. Kenapa are? Karena cropsnya lebih dari satu. Mini crops are grown. Grow-nya berubah menjadi kata kerja ketiga. Sini menjadi grown. Grow, grown. Ya. Are grown. Ingat selalu passive voice itu to be plus past participle atau to be plus verb 3. Jadi jika ada to be, jika ada kata kerja jatuh setelah to be, maka itu bisa dipastikan adalah kalimat pasif yang bermakna di. Nah, kita lihat. The post titik-titik dalam kurung deliver at about 7 o'clock every morning. Maka, jika diubah menjadi kalimat pasifnya, sehingga menjadi the post is delivered at about 7 o'clock every morning. Post itu mengantarkan sekitar deliver mengirimkan. Post itu dikirimkan sekitar jam 7 pagi setiap pagi gitu. Dikirimkan atau dinner titik-titik serve. Nah, kata kerjanya di sini serve. Kata kerjanya serve. Kalau dirubah menjadi passive voice, maka serve harus menjadi verb 3. Verb 3-nya adalah serve. Nah, dinner is serve. Dinner is serve. Kenapa is? Karena kalimatnya simple presence, dan is karena is dinner sendirian, dinner satu. Dinner is serve. Dinner is serve, ya. Kata kerja ketiganya atau past participle ditambah d at 8:30 p.m. in this hotel. His travel expense titik-titik pay by his company are paid, ya. Are paid. Jadi to be plus verb 3. Kemudian the rubbish titik-titik take away 3 times a week. Nah, maka ingat rumusnya untuk mengubah kalimat pasif menjadi passive voice adalah kata kerjanya diubah menjadi kata kerja ketiga, dan sebelum kata kerja ketiga maka berikan to be. Dari sini to be-nya adalah is. Is taken away. Taken ini adalah verb 3 dari kata take. Take, took, taken. The rubbish is taken away 3 times a week. Oke, kita lihat contoh berikutnya, contoh yang lain. Nah, contoh yang ini adalah yang menggunakan by. Kalau tadi tidak menggunakan by, yang ini adalah contoh menggunakan by. Henry Miller wrote that book. Menjadi kalimat aktifnya adalah the active voice here is Henry Miller wrote that book. And the passive voice is that book was written by Henry Miller. Buku itu ditulis oleh Henry Miller. Kalau tadi di sini pasifnya, kalimat aktifnya Henry menulis buku itu. Tapi ketika dibuat kalimat pasif menjadi buku itu ditulis oleh Henry Miller. Okay, have a look the examples. The exercise here. The president gave John an award. Gave John. Kata kuncinya di kata kerjanya gave. Maka ketika ingin mengubah kalimat ini menjadi kalimat pasif, maka gave-nya dirubah menjadi kata kerja ketiga sehingga menjadi given. Kata kerjanya adalah given. Dan di sini menggunakan was karena di sini kalimatnya kalimat past tense. To be dari past itu adalah to be past tense adalah was dan were. Di sini bukan was karena the president singular. John is singular. John was given an award by the president. Ya, John diberikan sebuah penghargaan award oleh presiden. Okay, have a look. The second example. Everyone saw them. Setiap orang melihat mereka. Maka
Di sini menjadi subjeknya adalah, kemudian ketika diubah menjadi kalimat pasif, ketika diubah menjadi kalimat pasif menjadi they were seen. Kenapa they? Karena them ya. Were karena subjeknya they. They were seen. Kenapa bukan are? Karena kalimatnya kalimat past tense. Jadi menjadi they were seen by everyone. Mereka dilihat oleh setiap orang, oleh banyak orang. Nah, di sini contohnya inilah semua contoh kalimat pasif yang harus dirubah menjadi kalimat contoh semua dari kalimat aktif yang harus diubah ke dalam bentuk passive voice. The police brought him. The police brought him. Nah, him di sini menjadi he, subjek berubah menjadi he karena bukan him lagi. Him itu jadi objek. Jadi subjek ketika jadi subjek maka him berubah menjadi he sehingga jadi he was brought. He was brought by the police. He was maksudnya dia dibawa oleh polisi. Dia ditangkap oleh polisi seperti itu. He was brought by the police. Ini kalimat pasifnya, ini kalimat aktifnya. This one is the active voice and this one is the passive voice. Sekali lagi lihat, di sini sama-sama brought karena kata kerja kedua dan ketiganya brought itu sama-sama brought. Sama-sama brought ya, sehingga tidak ada perubahan. Oke, contoh kalimat berikutnya. The last exercise of this meetings. The firefighters saved the woman. Save, kata kerja adalah save. Save ini kata kerja kedua daripada save. Nah, kata kerja ketiganya sama dengan seperti ini, itu save. Maka jika menjadi tadi dimulai untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka objeknya dipindahkan ke depan sehingga objeknya di subjek sehingga menjadi the woman was saved by the firefighters. Perempuan itu diselamatkan oleh firefighters, pemadam kebakaran ya. Oke. Sekali lagi, untuk membuat kalimat passive voice maka pastikan rumusnya adalah subject to be, subject plus to be plus verb 3. Jangan lupa setelah to be pasti verb 3. Dan jika kalian menemukan ada kalimat yang setelah to be verb 3, setelah to be adalah verb 3, baik to be past tense atau to be present, maka bisa dipastikan itu adalah kalimat pasif atau dalam bahasa Indonesia bermakna dimakan, diminum, dan sebagainya. Okay, I think enough my explanation about passive voice with by or without by. And if you have question, don't forget to write your question in the comment column of this video, or you can write your question in our WA group, in our WA group. I mean WA groups. Okay, and the last is your task. For your task, see the task column or the description of this video. Dan untuk tugas kalian, silakan lihat di kolom tugas atau deskripsi of this video. Tapi lebih lihat di kolom tugas, di situ sudah jelas. Nanti di situ tugasnya ada. Silakan di kolom tugas yang ada di e-learning atau di MyBest. Thank you for your attention and thank you for watching. Don't forget to keep your healthy and to keep your spirit, because your spirit is karena semangat kalian adalah modal untuk meraih kesuksesan di masa depan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.